Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataharinya masih malu-malu dulu karena udah saya duluin. Masih sekitar dusun pedesaan ini dulu. Mohon doa restu. Semoga kita semua selalu dalam pemelimpahan rahmat serta hidayah dan selalu dalam perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan ya. Dan semoga kita selalu terhindar dari segala perbuatan-perbuatan buruk dulu ya. Baik itu hasil ajakan dari teman-teman, sahabat-sahabat akrab ya, maupun yang datang dari keinginan kita sendiri ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita dilindungi oleh Tuhan dulu ya, kita masih manusia biasa yang masih kuat nafsunya. Tetapi kalau kita sudah disayang oleh Tuhan, kita selalu setiap hendak berbuat jelek itu Tuhan gagalkan dulu ya. Tuhan selalu gagalkan. Tuhan selalu gagalkan kita berbuat jelek gitu. Jadi bukan kok orang baik itu sudah nggak punya nafsu. Salah itu mah keliru dulur. Itu keluar dari kodrat ya. Saya pernah ditegur sama Allah itu pakai cara sistem itu. Saya pernah jalani sampai jadi orang paling suci, pernah saya dulur. Wong saya pengikutnya manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan Imam Al-Ghazali. Kalau saya nggak perlu diragukan lagi lah masalah kesucian dan keistiqomahan ya. Pernah, tapi saya dapat teguran juga dari Allah, dari Tuhan. Bukan itu yang aku mau, dijawab begitu. Oleh Tuhan ditegur seperti itu. Bukan itu yang aku mau. Kalau saja, kata Tuhan ini, kalau saja aku mau seisi dunia ini aku ciptakan malaikat semua atau dewa semua, nggak usah ada manusia, sehingga tidak ada manusia-manusia yang jahat. Kata Tuhan, itu sangat mudah bagiku, aku sangat mampu melakukan itu. Tapi bukan itu yang aku mau. Nah, sejak saat itulah saya baru paham betul tentang keilmuan yang dimau oleh Tuhan ya. Jadi nafsu tidak boleh dibunuh. Nafsu tetap pada badan kita, diri kita. Hanya saja kita selalu memohon perlindungan dari Tuhan, mohon agar dicintai oleh Tuhan. Selalu berdoa. Sehingga bila kita sudah dikabulkan doa kita tersebut, maka Tuhan akan selalu menggagalkan semua rencana jelek kita, keinginan jelek kita, cita-cita jelek kita akan Tuhan gagalkan. Itu tandanya Tuhan sudah sangat sayang kepada kita. Begitu. Sekarang jurus itu yang saya pakai, saya yakini, saya imani dulu ya. Kalau dulu saya bunuh hawa nafsu dulu. Hawa nafsu saya itu saya musuhi banget dulu. Dan ternyata setelah saya berhasil mencapai tingkatan kesucian, maklum saya pengikut manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, alhasil saya dapat marah oleh Allah. Itu malah saya dimarahin, malah dihina, dimarahin. Kalau aku mau menciptakan seluruh jagat raya ini isinya malaikat semua, itu tidak ada susahnya bagiku, kata Tuhan. Kata Allah, nggak ada susahnya bagiku menciptakan seluruh jagat raya ini malaikat semua. Tapi bukan itu yang aku mau, kata Allah. Jadilah sesuai kodrat yang aku tetapkan. Jadilah sesuai dengan keinginanku. Begitu kata Tuhan kepadaku. Dan sekarang saya laksanakan. Maka saya tidak berani lagi membunuh hawa nafsu saya. Tapi saya hanya memohon kepada Allah untuk mengendalikan hawa nafsu saya. Jangankan membunuh, mengendalikan saja saya masih pamit-pamit.
masih permisi, mohon izin kepada Allah. Mohon izin ya Allah, saya ingin mengendalikan hawa nafsu dulu ya Allah, karena hamba tahu hawa nafsu ini juga milik Engkau ya Allah. Takwa ini juga milik Engkau ya Allah. Iman ini juga milik Engkau ya Allah. Nah itu, mohon perlindungan dari Engkau ya Allah dari hawa nafsuku. Begitu caranya dulu. Dan kalau Allah sudah kabulkan permohonanmu yang rutin itu atau istiqomah itu, maka kamu akan selalu digagalkan oleh Allah, digagalkan oleh Tuhan. Setiap kamu punya rencana jahat, rencana buruk, rencana jelek, ya, selalu Tuhan gagalkan. Termasuk kamu pengen keluar, ya, jatahmu saat ini bakal terjadi kecelakaan, Tuhan gagalkan kamu keluar sehingga kamu selamat, tidak terjadi apa-apa. Itu diantaranya contoh Tuhan menggagalkan kepada orang-orang yang disayanginya dulu, ya. Saya sudah alami semua dulu. Banyak orang yang berilmu, agama tinggi, tapi kurang pengalaman. Kalau saya orang yang segudang pengalaman di dalam bidang agama, keyakinan, spiritual. Saya salah satu manusia yang memiliki pengalaman segudang soal supranatural, soal spiritual dulu. Saya bersumpah demi Tuhan apa saja, saya berani bersumpah, saya adalah salah satu manusia yang memiliki pengalaman spiritual, keagamaan, keyakinan yang sempurna dulu. Banyak tokoh agama, ahli ilmu dulu, ahli ilmu, hafal segala macam, hadis, Al-Quran, ilmunya luas, berguru kemana-mana, tapi mereka kurang pengalaman di alam dunia supranatural, dunia spiritual, ya, atau di alam mukasyafah ghaibiyah, apalagi di alam mukasyafah rububiyah. Mereka kurang, mereka sangat kurang pengalaman itu. Sedangkan saya sangat komplit dengan pengalaman-pengalaman itu dulu. Pengalaman perjalanan di alam mukasyafah ghaibiyah maupun di alam mukasyafah rububiyah, saya sangat komplit dulu, ya. Masalah ilmu hafalan saya memang tidak suka dulu, ya. Contoh menghafal Al-Quran, kitab suci, hadis, ya, atau mempelajari Weda, ya, atau Tripitaka, atau Wedatama, atau Taurat, Jabur, Injil. Saya memang orang yang tidak suka, tidak hobi menghafal dulu. Dan saya memang tidak suka dengan ilmu hafalan. Saya suka pada ilmu praktek dulu, ya. Saya hanya menyukai ilmu praktek, ya. Sehingga saya tidak bisa berteori, ya. Kenapa tidak bisa berteori? Memang saya tidak mau. Memang hati nurani saya tidak mau berteori dulu, ya. Tidak mau ilmu hafalan. Sehingga saya tidak mau menghafal memang. Itu memang sudah bawaan lahir saya. Itu memang sudah bawaan lahir saya dulu, ya. Bawaan lahir saya, memang saya tidak suka ilmu teori. Saya suka ilmu praktek. Jadi saya nggak suka ilmu hafalan. Saya tidak suka dengan ilmu hafalan. Termasuk menghafal ayat-ayat atau firman-firman, ya, Al-Quran, hadis, atau segala kitab suci. Tapi saya suka menjalani saja, dirasakan, dipraktekkan, sehingga kita bisa merasakan. Jadi saya adalah ahli praktek, bukan ahli teori. Sehingga pengalaman seorang ahli praktek tentu jauh lebih lengkap daripada pengalaman ahli praktek di dunia alam mukasyafah ghaibiyah, apalagi alam mukasyafah rububiyah, jauh lebih komplit daripada para ahli teori-teori agama, daripada para ahli teori-teori agama, daripada para ahli hafalan-hafalan agama, daripada ahli-ahli hafalan kitab-kitab suci, ya. Saya orang praktek dulu, ya. Nah, misalkan ada dua tempat buka praktek. Yang satu ada tulisan buka praktek dokter teori.
Terus yang satu lagi di kampung sebelah ada tulisan dokter praktek. Lah dulur-dulur pilih yang mana coba? Apa pilih dokter yang teori atau pilih dokter yang praktek? Itu aja ada jawabannya dulu. Gak bisa dibantah itu. Pasti dulur-dulur pilih yang dokter praktek, bukan dokter teori. Iya kan dulur? Itu dulur-dulur ya, mohon maaf lahir batin. Semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara, rahayu rahayu rahayu.